Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga informasi kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, di tengah pandemi seperti saat ini, kita perlu sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu fit. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk kemudian tubuh kita tetap sehat, tetap fit, menjalani aktivitas di tengah pandemi. Seperti misalnya berolahraga atau dengan mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, salah satu nutrisi yang diperlukan untuk tubuh terutama saat pandemi adalah vitamin C. Vitamin C ini perlu dan juga bisa kita dapatkan dari asupan makanan kita sehari-hari. Seperti misalnya buah ataupun sayuran. Tetapi kan di saat pandemi seperti sekarang terkadang kita sulit nih untuk mendapatkan asupan seperti ini. Nah, ada juga cara lain kemudian yang bisa kita gunakan, yaitu dengan mengkonsumsi suplemen vitamin C. Salah satunya adalah Hevit C, suplemen vitamin C dengan dosis tinggi yang tersedia dalam 2 dosis sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama adalah Hevit C dengan dosis 500 mg yang sesuai untuk kondisi tubuh sehari-hari. Dan juga ada Hevit C dengan dosis 1000 mg yang bisa dikonsumsi untuk kondisi tubuh yang kurang fit atau untuk Anda yang memiliki aktivitas yang tinggi setiap harinya. Hevit C ini cocok sekali untuk kebutuhan Anda dan keluarga, dan Hevit C siap jaga kondisi. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas seberapa penting kemudian vitamin C ini untuk tubuh kita. Nah, untuk membahas tema kita hari ini, saya sudah kedatangan narasumber, ada Dr. Muhammad Syah Abdali, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Mas Imam. Baik. Dok, kita akan banyak bahas soal vitamin C nih dok. Sebetulnya kita manusia begitu ya, berapa sih kebutuhan vitamin C harian kita dok? Oke, jadi kebutuhan vitamin C per manusia ya, per individu itu berbeda-beda. Bergantung pada apa? Bergantung pada usia. Makin tinggi usianya, maka kebutuhan vitamin C-nya juga makin meningkat. Jenis kelamin juga berbeda ya. Kalau jenis kelaminnya pria, kebutuhan vitamin C akan lebih tinggi juga dibandingkan wanita. Apa mungkin karena aktivitas lebih banyak pada pria, kita tidak tahu. Tapi memang jenis kelamin ternyata berpengaruh juga. Hamil, ya, pasien hamil juga membutuhkan kebutuhan vitamin C yang lebih tinggi. Ya. Juga pasien kondisi-kondisi tertentu, misalkan sedang dalam infeksi berat, ya, atau pasca trauma, ya, atau pasca operasi, maka kebutuhan vitamin C akan lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan, kalau kita bicara, karena saya dokter penyakit dalam yang menangani pasien yang dewasa, kalau misalnya di atas 16 tahun, kalau perempuan itu 75 mg per hari, kalau laki-laki itu sekitar 90 mg per hari. Dan sisanya disesuaikan dengan tadi kondisi-kondisi yang tadi saya katakan. Baik, jadi tergantung dari pribadinya sendiri, jenis kelamin dan kondisi tertentu begitu ya. Betul. Dan dari situ kemudian berbeda nanti kebutuhan vitamin C hariannya. Betul. Nah kan kalau kita tahu dulu vitamin C ini banyak di buah, ada juga di sayuran gitu. Nah mungkin boleh digambarkan dok, dari setiap makanan ataupun nutrisi harian yang kita konsumsi dari sayur dan buah, apakah kemudian itu semua sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi vitamin C kita dalam setiap harinya dok? Oke, saya selalu katakan ke pasien-pasien saya atau yang nanya ke saya bahwa kita harus makan dengan porsi yang seimbang. Dan tentunya makanan yang bergizi. Ya kita paling mudah, Kemenkes sudah membuat pedoman ya, namanya isi piringku ya. Isi piring ya. Isi piring mungkin udah pernah dengar Mas Imam ya. Jadi satu piring, setengah berapa gitu piring ya. itu diisi oleh buah dan sayur, setengah piring. Sisanya itu diisi dengan karbohidrat, ya tidak harus nasi, bisa kentang ya, bisa yang lainnya, bisa mie, bisa jagung misalkan, dan lauk pauk. Jadi kalau kita memperhatikan isi piringku setiap kita kali makan, maka kita akan mendapatkan porsi-porsi yang seharusnya dapat, ya, karbohidrat dapat, lemak dapat, protein dapat, vitamin dapat, mineral dapat. Dalam hal ini kita berbicara mengenai vitamin C. Nah, vitamin C itu banyak ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi dengan kita mengikuti tadi isi piringku, otomatis kita akan mendapatkan asupan itu. Jadi kalau memang kita yakin bisa variasi buah-buahan sayuran yang kita makan terus, maka kebutuhan vitamin C yang minimal yang untuk kebutuhan metabolisme badan kita itu akan terpenuhi.
Oke, jadi itu ya pemirsa Bincang Sehati ya, jangan lupa isi piringnya diperhatikan sesuai tadi yang sudah dinotis lagi oleh Dokter Dali. Dan sebetulnya Kementerian Kesehatan juga udah sering melakukan kampanye soal itu, isi betul. piring tadi ya gitu. Jadi Betul. sayuran sama buahnya setengah, jangan kemudian nasinya satu piring gitu. Betul. Nah itu yang suka terjadi, karbohidratnya terlalu banyak. Terlalu banyak Makanya ya. tidak heran banyak orang yang berat badannya berlebih gitu ya, obesitas dan berujung pada penyakit-penyakit tidak menular lain seperti diabetes, darah tinggi, stroke. Itu karena pola makan yang tidak seimbang. Dokter Dali kan terkadang kalau di kita begitu ya, makanan hanya karbo, terus kemudian lauk pauknya yang mengandung protein atau lemak. Nah jarang kan buah dan juga sayuran begitu ya tersedia, kecuali kalau kita misalnya makan di warung makan gitu kan banyak pilihan, tapi kadang kalau misalnya di rumah yang tersedia hanya itu. Nah ada nggak sih sebetulnya cara lain yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita gitu, karena kan kita aktivitasnya semakin banyak sekalipun di pandemi, terus sekalipun berada di rumah kan tetap ya aktivitas kita itu berjalan. Ya, jadi tadi kalau kita bisa mengkonsumsi, mengkonsumsi buah-buahan dan sayur sesuai dengan porsinya 3-5 porsi per hari, maka tidak perlu suplemen. Apabila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan porsi dari sayur dan buah yang 3-5 porsi per hari, maka cara untuk mendapatkan vitamin dan mineralnya itu dari suplemen. Jadi kembali lagi, suplemen adalah pelengkap. Ya, jadi kalau memang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang minimal, maka harus ditambahkan oleh suplemen itu. Oke, dan itu harus setiap hari ya, vitamin C itu kebutuhan diri kita. Dan manusia itu sebetulnya bisa nggak sih dok menghasilkan vitamin C dari dalam tubuh mereka sendiri? Gitu? Oke, jawabannya tidak. Jadi vitamin C adalah termasuk vitamin yang esensial. Artinya adalah vitamin yang tidak dapat dibentuk oleh tubuhnya sendiri. Tidak seperti hewan, karena beberapa hewan mamal lainnya bisa membentuk vitamin C sendiri, tapi kalau untuk manusia itu tidak bisa, sehingga dia harus mendapatkan dari asupan dari luar. Dan itu harus setiap harinya. Kenapa? Karena kebutuhan nanti kita akan ngomong masalah fungsi vitamin C, tapi itu harus didapatkan tiap harinya dari luar. Oke, baik. Nah, itu dia pemirsa Bincang Sehati. Jadi, tubuh kita tidak bisa menghasilkan sendiri gitu ya vitamin C, dan butuh kemudian vitamin C dari eksternal, dari luar yang kita konsumsi dari sayuran dan juga buah-buahan, atau jika memang misalnya tidak sempat atau tidak memiliki akses untuk mengkonsumsi buah dan sayuran, bisa menggunakan suplemen seperti Habit C gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan, apa sih sebetulnya fungsi vitamin C sendiri gitu, Dokter Dali, untuk tubuh kita gitu? Oke, fungsinya banyak banget ya. Jadi nomor satu, kita sering dengar antioksidan kan. Jadi antioksidan itu adalah penangkal dari radikal bebas. Karena tubuh kita itu sendiri kan ada metabolisme ya, menghasilkan energi dari makanan. Nah itu tidak sengaja akan mengeluarkan namanya radikal bebas. Belum lagi radikal bebas yang didapat dari luar, perokok misalkan, atau dari polusi udara, polusi udara apalagi di daerah perkotaan ya. Nah itu adalah jenis-jenis radikal bebas. Sinar UV itu bisa menimbulkan radikal bebas di daerah kulit. Nah ada penangkalnya namanya antioksidan. Ketika antioksidannya itu sedikit, radikal bebas lebih banyak, akan terjadi namanya stres oksidatif. Dan apabila itu terjadi dalam jangka panjang, itu tentu akan merusak sel dan berujung pada rusaknya organ. Ya, nomor satu, jadi kembali lagi antioksidan itu ada di vitamin C. Ya, jadi untuk menangkal radikal bebas yang tadi saya katakan, itulah peranan vitamin C. Karena antioksidan tidak hanya vitamin C, ada vitamin E juga, ada yang enzim, glutathione peroksidase, dan yang lainnya. Jadi vitamin C adalah salah satu dari jenis antioksidan. Yang kedua, dia sebagai katalis, jadi membantu proses metabolisme. Jadi sel-sel untuk menghasilkan energi, memproduksi hormon, dan lain-lain sebagainya, itu membutuhkan kofaktor atau pembantu gitu untuk menjalankan fungsi itu. Jadi kalau itu terjadi kekurangan, maka fungsinya akan menjadi bermasalah. Gitu ya, betul. Bermasalah, ya. Contoh, vitamin C itu berperan dalam pembentukan kolagen. Kolagen itu adalah bagian dari jaringan ikat kita yang tujuannya untuk pembentuk tulang, sendi, kulit, ya, gusi gitu, gigi, sehingga akan bisa ketahuan tuh kalau kekurangan vitamin C, ya otomatis akan terjadi kelainan-kelainan yang ada di
tadi organ yang tadi yang membutuhkan kolagen tersebut. Betul. Baik. Bisa juga dia sebagai anti cancer, ya. Kenapa? Balik lagi, radikal bebas itu akan memicu proses karsinogenik. Ya, nah itu dia akan dibantu dengan vitamin C sebagai antioksidan. Baik. Dan fungsi-fungsi yang banyak lain nanti mungkin kita bisa bahas. Terlalu banyak. Ini menarik sekali. Sebenarnya tadi ada beberapa fungsi yang sudah disebutkan. Salah satunya itu tadi ya, untuk menangkal antioksidan begitu ya. Terus kemudian juga beberapa hal yang bisa membuat tadi pencegahan untuk keriput. Yang untuk Anda nih para wanita, daripada harus suntik ya, dengan banyak mengkonsumsi vitamin C, sebetulnya bisa juga untuk mencegah tadi keriput dan juga penuaan. Nah, kita menarik nanti akan fungsi apa lagi yang akan kita bahas bersama Dr. Dali. Tapi untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang pentingkah mengkonsumsi vitamin C. Masih bersama saya, Dr. Muhammad Syah Abdali, spesialis penyakit dalam. Dr. Dali, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kan fungsinya sudah beberapa disebutkan ya. Masih ada nggak sih dok kemudian fungsi-fungsi lain gitu yang penting untuk pemirsa Bincang Sehati tahu nih? Banyak. Contoh apa ya yang belum saya sebutin? Mencerahkan kulit. Oke. Nah ini biasa dipakai kan buat dokter-dokter kecantikan ya, suntik vitamin C misalkan gitu. Karena memang dia ada manfaat untuk mengurangi pigmen. Jadi mengurangi pigmen sehingga kulitnya akan lebih cerah ya. Terus juga melindungi tadi dari UV. Karena ada UV dari kulit kita, kalau kena sinar matahari akan terbentuk radikal bebas. Nah itu vitamin C ada peranannya di situ juga sebagai penangkal radikal bebas. Bisa juga dia nurunin kolesterol secara nggak langsung. Ya, ternyata vitamin C itu mencegah proses oksidasi dari kolesterol kita sehingga LDL atau kolesterol jahat itu akan rendah. Ya, juga membantu produksi karnitin. Nah, karnitin itu butuh untuk mentransport lemak dari darah ke sel kita untuk diproduksi. Sehingga kalau karnitin sebagai transporternya itu rendah karena vitamin C rendah, maka lemak di dalam darah akan tinggi sehingga akan trigliseridnya akan tinggi. Jadi ternyata banyak banget ya fungsi-fungsi dari vitamin C itu. Kalau kita dan juga saya berpikir vitamin C ya sudah hanya supaya tubuh kita segar, menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata efek dan juga fungsi-fungsinya banyak sekali ya Dokter Dali ya. Oh ya, mau berbicara mana daya tahan tubuh juga dia berfungsi pada imun. Ya, tidak hanya imun adaptif tapi non adaptif juga. Jadi akan meningkatkan kerja dari sel fagosit. Fagosit itu adalah sel darah putih yang makan-makanin kuman. Nah, dengan ada vitamin C kerjanya akan lebih meningkat. Dia juga meningkatkan produksi antibodi, juga berpengaruh pada hormon steroid di kelenjar anak ginjal kita. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah imun di era pandemi ini, vitamin C ada peranannya juga untuk imunitas kita. Baik, dan ini sebetulnya bisa menjadi tips juga nih untuk pemirsa Bincang Sehati untuk rutin mengkonsumsi asupan nutrisi ataupun suplemen yang mengandung vitamin C. Nah, kemudian kita tahu juga seperti Habit C nih misalnya kan ada yang 500 dan juga ada yang 1000 mg. Sedangkan kebutuhan kita kan tadi sudah dijelaskan di awal hanya di bawah 100 mg tergantung jenis kelamin dan juga kondisi. Nah, nanti sisanya tuh sebetulnya kemana sih dok? Apakah kemudian nanti berbahaya gitu ya untuk diri kita, terutama lambung gitu? Ya, jadi kalau masalah metabolisme vitamin C ya, jadi kalau vitamin C itu kan nanti akan diserap di saluran pencernaan kita ya, dari lambung, usus 12 jari. Ketika dia masuk ke dalam darah kita, dia akan mencapai kadar puncak di dalam darah kita dan menimbulkan efek yang tadi untuk metabolisme. Kalau memang yang sudah terserap itu dia ada batas jenuhnya. Jadi kalau setinggi-tinggi banget dia tuh tidak akan terserap semuanya. Jadi ada yang tidak terserap dan tidak usah khawatir karena itu akan dibuang nanti melalui urin. Jadi ekskresi atau pembuangannya itu melalui urin utama. Ada juga melalui keringat sedikit sekali dan feses juga. Ternyata juga mengeluarkan vitamin C. Tapi tadi kalau misalkan kadarnya ada yang nggak dipakai di darah, dia nggak akan mengendap di darah, tapi dia akan dikeluarkan lewat urin. Jadi insya Allah aman begitu ya. Nah kalau misalnya kita lupa nih
mengkonsumsi, kita sudah minum belum ya hari ini gitu ya. Terus kemudian sore kita minum lagi gitu. Nah itu dampaknya ada nggak sih dok untuk kesehatan kita? Oke, tadi batas upper limit yang dapat ditoleransi dari vitamin C itu dikatakan 2 gram per hari. Ya. Jadi di atas 2 gram per hari biasanya akan terjadi efek samping dari kelebihan dari dosis vitamin C. Kalau tadi ditanya efeknya apa, contohnya paling sering adalah gejala pencernaan. Ada yang mual, ada yang kembung, ada yang diare-diare, ya, bahkan sampai muntah-muntah. Ya, dan juga kalau misalkan kita kebanyakan vitamin C yang numpuk karena dosis tinggi tiap hari ya sampai berbulan-bulan, nah itu akan beresiko untuk terjadi batu ginjal. Nah, batu ginjal itu kenapa? Karena metabolisme dari vitamin C itu akan menghasilkan namanya kristal oksalat. Nah, kristal oksalat itu kalau kita akan dibuang lewat urin, kalau dia terlalu banyak dan ketemu kalsium, dia akan terjadi batu kalsium oksalat. Nah, itu akan terjadi resiko tadi yang saya katakan batu ginjal apabila kita konsumsi jangka panjang dan dosis tinggi, megadose terus-menerus. Jadi rutin ya, itu yang terjadi ketika rutin. Tapi sepertinya kalau pemirsa Bincang Sehati dan saya juga nih mengkonsumsi vitamin C kayaknya agak jarang-jarang ya gitu ya. Karena dari sayuran dan buah-buahan aja terkadang masih kurang gitu ya. Oke, baik. Dok, kemudian untuk yang ada 500 mg dan juga suplemen begitu ya, ada yang 1000 mg. Nah, membedakannya gimana sih untuk kita yang punya aktivitas berbeda? Kapan kemudian kita bisa mengkonsumsi katakan suplemen yang 500 gram? Terus kemudian kapan kita harus mengkonsumsi suplemen yang dia dosisnya 1000 mg? Oke, kalau yang 1000 mg atau dosis tinggi kita katakan, ya itu biasanya untuk kasus-kasus yang sedang infeksi akut. Ya, jadi karena tadi dikatakan dia mempunyai efek yang baik terhadap sistem imun kita, maka ketika infeksi akut dibutuhkan dosis yang tinggi, seperti yang kita berikan pada pasien-pasien COVID-19. Salah satu suplemen yang diberikan adalah vitamin C, selain vitamin lain seperti vitamin D, vitamin B. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk membantu imun melawan si virusnya, gitu. Jadi untuk kondisi misalkan infeksi yang berat, pasca operasi, ya pasien cancer, pasien dengan keganasan, dia butuh antioksidan yang lebih banyak sehingga bisa diberikan vitamin yang dosis tinggi gitu ya. Tapi harus memperhatikan juga tadi fungsi ginjal, memperhatikan juga lambungnya, apakah ada gangguan pencernaan atau tidak. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa mentoleransi vitamin C pada orang yang mempunyai kelainan di pencernaannya. Jadi harus tahu kondisi tubuh kita dulu. Betul. Begitu ya. Berarti apakah untuk mengkonsumsi vitamin C seperti Hafid C ini, kemudian kita harus memiliki resep dokter atau resep tertentu yang kemudian nanti kita konsumsi sesuai dengan resep tersebut? Kalau untuk dosis tinggi perlu dikonsultasikan dulu, ya. Tapi kalau memang dosis yang biasa, dosis maintenance boleh dikonsumsi tiap harinya, karena memang kita butuh untuk vitamin C tiap harinya. Ya, apabila tadi kelompok-kelompok beresiko tadi, misalnya lansia yang kita membutuhkan vitamin C lebih tinggi, perokok, ya. Perokok itu dosis kebutuhan vitamin C lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak rokok, karena radikal bebas tadi. Atau kerja di kantoran, atau di perkotaan yang harus berkendara umum, atau naik motor misalkan. Nah, itu kan mendapatkan paparan radikal bebas, sehingga konsumsi vitamin C yang lebih tinggi dari dosis biasa yang tadi saya bilang 75 sampai 90 mg itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau yang megadose itu biasanya untuk kasus-kasus yang tadi pasca lagi sedang infeksi, pasca trauma, habis kecelakaan, gitu ya, untuk proses penyembuhan luka. Oh, itu salah satu fungsi dari vitamin C adalah untuk membantu proses penyembuhan luka juga, itu tadi, ya. Gitu ya. Pasca operasi itu sama, ya. Atau pasien cancer di mana radikal bebasnya itu cukup banyak, maka itu bisa diberikan yang megadose. Ya. Jadi polanya sebetulnya tadi ada yang dikonsumsi suplemen ataupun ada yang metodenya disuntikan begitu ya. Ya, itu beberapa itu metode untuk insight memasukkan si vitamin C tadi gitu ya. Baik. Nah, tadi juga disebutkan bahwa untuk yang para perokok sebetulnya harus dosis tinggi, tapi vitamin C bukan obat untuk mengobati rokok gitu ya. Tetap Anda harus berhenti merokok begitu. Oke, baik. Terutama mungkin untuk Anda yang menjadi perokok pasif di lingkungan. Nah, berarti sebetulnya butuh juga ya dosis tinggi ya, karena terpapar lebih sering gitu daripada mungkin yang keluarga terhirup terutama gitu ya, daripada keluarga
yang tadi gitu ya, tidak ada perokok di sana. Baik. Nah, menarik, di segmen berikutnya, di segmen 3 nanti saya akan bacakan beberapa Instagram yang sudah masuk dan juga akan membuka layanan telepon untuk Anda yang ingin langsung bertanya dengan Dr. Dali di sini. Anda bisa juga menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu pemirsa Bincang Sehati, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini saya akan mulai dari Instagram, DM Instagram yang sudah masuk melalui @bincang-sehati.tv. Saya akan bantu bacakan ya. Yang pertama kita bacakan, ya ini dari Salsa Rianti. Nah, saya memiliki riwayat sakit MA. Apakah boleh kemudian mengkonsumsi vitamin C? Bagaimana perbedaan kandungan vitamin C antara yang 1000 mg dengan dosis yang 500 mg. Apakah ada efek sampingnya? Oke, ini dari Salsa. Yang kedua, kita bacakan lagi. Nah, ini dari @rahmaniar. Saat ini saya mengkonsumsi vitamin C dan obat penambah darah, tapi tidak berani mengkonsumsi kedua obat tersebut secara bersamaan. Sebaiknya berapa jeda waktu yang baik untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut? Oke, baik. Nah, saya sudah bacakan tadi DM Instagramnya dan saya akan coba tanyakan langsung ya, bantu dijawab oleh Dr. Dali. Dokter, kalau yang pertama tadi, apa kemudian solusinya, Dok? Mah ya tadi ya. Jadi ini sering banget ya ditanyakan, kalau orang mah boleh nggak minum vitamin C gitu ya. Jawabannya boleh ya. Pertama, kita lihat dulu jenis vitamin C-nya ya. Kalau vitamin C yang untuk para penderita MAH ya, atau gastritis atau dispepsia yang gampang dikit makan mual, maka kita cari yang non asidik, yang tidak asam. Nah, itu dia sediaannya kalsium askorbat ya. Dia memang tidak bersifat asam dibandingkan yang jenis yang lain yang asam askorbat. Jadi bisa, tapi cari yang non asidik. Non asidik vitamin C yang terdiri dari tadi asam askorbat tadi, kalsium askorbat. Ya. Itu tadi, cara membedakannya gimana, Dok? Lihat apakah di kemudian kita kemasannya. harus baca terlebih dahulu di kemasannya? Iya. Jadi dia biasanya suka ditulis kok non asidik vitamin C gitu. Dan tadi dosis 500.000 mungkin tadi udah dijawab ya. Jadi 500 bisa dipakai untuk yang maintenance kalau misalnya sehat-sehat saja tapi beraktivitas tinggi atau yang merokok. Tapi kalau yang 1000 kalau misalnya kita sedang sakit berat gitu ya. Atau tadi itu misalnya COVID itu bisa kita pakai yang 1000 mg. Gitu. Jadi nanti silakan dibaca lagi petunjuknya di masing-masing suplemen yang dikonsumsi gitu ya. Mengandung asidik atau non asidik begitu ya. Kalau sudah non asidik itu aman untuk dikonsumsi bagi Anda yang mungkin punya masalah di lambung tadi ya, gitu dan waktunya juga bisa. Karena vitamin C itu waktu konsumsinya bisa sebelum, bisa sesudah. Ada yang mengatakan baik dikonsumsi sebelum makan. Kenapa? Karena memang belum ada yang diserap oleh usus kita, sehingga vitamin C akan lebih cepat diserap gitu. Tapi kalau misalkan penderita lambung tentu tidak bisa mengkonsumsi dalam perut kosong. Jadi bisa dikonsumsi setelah makan. Gitu. Baik. Jadi waktu bisa diperhatikan juga. Yang kedua tadi berkaitan dengan, dia kan obat penambah darah dengan satu lagi vitamin C gitu. Nah, apakah kemudian keduanya bisa dikonsumsi langsung? Jika tidak gitu ya, bagaimana kemudian mengatur waktu untuk bisa mengkonsumsi keduanya? Jawabannya bisa. Vitamin C malah akan menambah kemampuan untuk penyerapan zat besi. Jadi vitamin C itu punya efek yang sinergi terhadap zat besi. Tidak hanya tablet tambah darah, tapi juga makanan-makanan yang mengandung zat besi. Sehingga biasanya vitamin C dibutuhkan pada ibu hamil yang lebih banyak dosisnya. Kenapa? Karena ibu hamil rentan untuk terkurangan zat besi. Dan biasanya ibu hamil juga akan dapat suplementasi zat besi. Sehingga vitamin C malah dibutuhkan untuk meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari zat besi tersebut. Jadi tidak ada jeda, bisa dikonsumsi bersamaan. Tapi biasanya tablet zat besi tidak sama seperti vitamin C pada orang yang MAH, itu bisa menimbulkan efek-efek mual. Jadi bisa dikonsumsi setelah makan. Baik.
Nah, menariknya ternyata vitamin C juga dilarang dikonsumsi di saat-saat tertentu atau dengan kudapan tertentu atau dengan obat-obatan tertentu. Nah, mungkin boleh dijelaskan, dokter, apa saja kondisi seperti apa kemudian kita tidak boleh mengkonsumsi vitamin C secara bersamaan. Nah, konsumsi vitamin C disarankan dengan air putih. Oke. Ya, jangan digabung dengan yang mengandung kafein. Hmm. Contoh, kopi atau teh, coklat, soda apalagi, ya itu akan mengganggu penyerapan dari vitamin C-nya. Jadi kalau bisa dikonsumsi dengan air putih itu lebih baik. Suhu juga ternyata berpengaruh karena vitamin C itu akan rusak dengan suhu yang panas. Jadi kalau kita minum vitamin C dengan air panas, air hangat lah ya, mungkin air panas. Nah itu akan mengurangi vitamin C di dalam darah kita karena akan rusak sendiri sebelum masuk ke dalam darah kita. Jadi itu harus diperhatikan. Itu untuk minuman ya, kalau bisa air putih. Yang berikutnya obat. Beberapa obat akan mengurangi berinteraksi dengan vitamin C. Contoh pengencer darah. Ya kalau kita konsumsi warfarin misalkan orang yang mempunyai pembekuan darah dan mengkonsumsi rutin, maka jangan dibarengi dengan vitamin C karena itu akan mengurangi penyerapan dari si pengencer darah tersebut. Dan ada banyak obat-obatan lain, tapi prinsipnya harus dikonsultasikan dulu nih dengan dokternya gitu. Kalau misalkan saya mengkonsumsi obat rutin A, apakah boleh dibarengi dengan yang vitamin C tersebut? Oke, itu konteksnya hanya pada suplemen atau semua makanan yang mengandung vitamin C tidak baik dikonsumsi saat kondisi tersebut? Semua yang ada kadar vitamin C-nya. Jadi besok kalau minum jeruk hangat, begitu ya. Jeruk kalau bisa jangan dibuat hangat gitu ya. Atau saat saat mengkonsumsi vitamin C, jangan menggunakan air hangat. Apalagi air teh hangat gitu ya. Sudah ada kafeinnya, hangat pula. Gitu. Nanti kerusak vitamin C-nya sebelum dimasukin ke badan kita udah rusak duluan gitu. Jadi baiknya air putih yang air biasa aja cukup. Dan ini sebetulnya fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita gitu. Ketika pagi kan bagusnya mengkonsumsinya saat pagi begitu ya, sebelum beraktivitas gitu ya. Jadi dikonsumsi dengan yang hangat seperti teh hangat karena pagi kan biasa di dingin, Indonesia ya, apalagi lagi kita dingin kayak apalagi gini. seperti dingin sekarang gitu ya. Nah, tadi ada tips tuh satu. Kemudian Dok, untuk efek nih ketika kita jarang ataupun kurang mengkonsumsi vitamin C gitu kan, kalau tadi kita sudah banyak bahas fungsi dan manfaat dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih efeknya kemudian ketika kita kurang gitu ya mengkonsumsi vitamin C dalam aktivitas kita sehari-hari? Ya, kembali ke fungsinya tadi. Kalau fungsi-fungsi tadi tidak terlaksana karena vitamin C kurang, maka menimbulkan penyakit. Penyakit karena kekurangan vitamin C namanya skorbut atau scurvy. Bahasanya bahasa Perancis sama bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia ya. Nah itu agak susah kita memastikan diagnosisnya. Kenapa? Karena dia membutuhkan pemeriksaan kadar vitamin C yang tidak rutin diperiksa di rumah sakit gitu ya. Kecuali kita curiga khusus atau memang ini untuk penelitian misalkan. Tapi gejala-gejala yang bisa dikenali itu cepat capek, ya, mudah lelah, nyeri sendi. Tadi balik lagi ya karena kolagen di sendi juga berpengaruh gitu ya, bisa nyeri sendi. Yang paling nyata kulitnya jadi kusam, kering, kusam dan mudah ada lebam-lebam bintik-bintik merah berdarah. Karena vitamin C tadi berpengaruh pada kolagen akan mempengaruhi integritas dari pembuluh darah kita. Jadi kalau misalkan pembuluh darah kita terisi oleh kolagen yang tidak benar, yang tidak normal, maka dia gampang rapuh dan pecah. Bisa juga di gusi, tadi saya katakan kolagen ada di gusi, gusinya bisa meradang, bisa berdarah, gampang sari awan gitu ya, rambutnya juga kusam gitu karena zat besi ada di rambut itu dipengaruhi oleh konsumsi vitamin C. Dan itu biasanya kalau kita tidak mengkonsumsi vitamin C lebih dari biasanya 4 minggu akan muncul gejala-gejala yang tadi saya katakan itu. Jadi ada waktu maksimumnya tadi 4 minggu begitu ya? Iya, biasanya. Dan itu tidak mengkonsumsi sama sekali begitu ya catatannya? Betul. Kekurangan sama sekali. Jadi biasanya pada orang-orang yang malnutrisi, yang nggak bisa makan apa-apa gitu. Jadi makannya sedikit, misalkan geriatri, pasien lanjut usia gitu ya, yang sedang lagi infeksi, biasanya kan tidak mau makan tuh.
kadang cuma dikasih bubur aja, susu, bubur. Tidak ada buah, tidak ada sayur, tidak ada asupan vitamin C-nya. Nah, kalau itu kondisinya kronis, dia akan menimbulkan gejala-gejala yang tadi saya katakan itu. Jadi waspada aja kalau misalkan gampang kulitnya berdarah, kok ada kayak bintik-bintik merah lebam gitu ya, atau bergusi bengkak, gusi berdarah, sering sariawan, nyeri-nyeri sendi, gampang capek, pegel-pegel. Maka jangan-jangan kita kekurangan vitamin C nih, nggak makan sayur buah sama sekali, itu yang ekstrim banget gitu ya. Oke. Dan itu ketika melihat kondisi seperti itu bisa langsung konsultasi begitu ya. Betul. Ke ahlinya, ke dokter langsung untuk tahu masalah yang dihadapinya. Tapi kemungkinan besar tadi adalah ciri-ciri kemudian ketika kita kurang mengkonsumsi vitamin C. Nah, masih menarik perbincangan kita hari ini. Nanti kita akan teruskan nih pemirsa Bincang Sehati. Saya harus jeda dulu. Untuk Anda yang masih ingin bertanya bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv atau melalui line telepon kami di 0212903264. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas masih pentingkah konsumsi vitamin C. Masih bersama saya Dr. Muhammad Syah Abdali selaku spesialis penyakit dalam. Dr. Dali tadi kan sudah banyak membahas bahaya kemudian efek samping dampak ketika kita tidak mengkonsumsi vitamin C secara teratur. Sekalipun misalnya dalam waktu yang terus berurutan gitu ya selama 4 minggu, dampaknya akan yang disebutkan seperti Dr. Dali tadi. Nah, setelah kita tahu terus kemudian didiagnosa bahwa kita kekurangan vitamin C, proses recovery-nya seperti apa ya, Dok? Apakah nanti kemudian langsung saja mengkonsumsi dosis tinggi begitu supaya kemudian bisa pulih, atau ada step-step tertentu yang harus dijalani terlebih dahulu? Karena kita tahu seperti misalnya pelaut, nelayan gitu, misalnya dalam waktu berapa lama nggak balik ke darat, tapi mereka tidak mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran, bahkan tidak bawa vitamin C suplemen seperti Vit C seperti ini gitu. Apa kemudian proses recovery yang harus dilalui? Oke, kalau tadi saya katakan gejala-gejala yang tadi, itu kan gejala yang harus diperiksa kembali. Ya. Karena ada banyak kelainan lain yang mungkin menjadi penyebabnya, tidak satu-satunya karena kekurangan vitamin C. Oh, kalau ada nyeri sendi, saya minum vitamin C aja banyak. Itu kok nggak sembuh-sembuh dan minum vitamin C banyak, ternyata ada penyakit lain. Jadi pertama kalau ada kelainan seperti itu, konsultasi ke dokter untuk mencari tahu penyebab lain yang mungkin. Tapi kalau dalam proses pemeriksaan ternyata pasien itu malnutrisi, nggak makan sama sekali, maka kita bisa memberikan vitamin C untuk mengobati. Tapi kembali lagi untuk mendiagnosisnya kan membutuhkan pemeriksaan kadar vitamin C dan itu tidak rutin dilakukan gitu. Jadi kalau ada keluhan seperti tadi yang saya katakan, pastikan dulu ke dokternya. Tapi apabila keluhannya itu masih ringan, misalkan cuma sariawan saja atau ada rapuh-rapuh sedikit, lebam sedikit gitu ya, tidak terlalu sering berulang gitu, coba aja konsumsi vitamin C. Kan vitamin C ada di buah dan sayur. Kalau memang tidak bisa, nggak suka misalkan makan buah dan sayur, dan saya tidak menyarankan untuk tidak makan buah dan sayur, kita bisa mengkonsumsi suplemen. Tapi kalau sudah dikasih suplemen kok tidak ada perubahan, masih terus seperti itu, maka tetap harus kembali ke dokter, kembali lagi. Karena kejadian-kejadian yang saya katakan itu penyebabnya banyak sekali dan tetap harus dicari. Kalau ada kelainan darah atau ada autoimun bahkan gitu ya. Nah, itu harus tetap dicari. Tidak tunggal. Tidak tunggal. Tapi kalau mengkonsumsi suplemen vitamin C boleh, nggak apa-apa. Karena ini kan sifatnya suplemen, pelengkap saja gitu. Untuk perkara masalah dosis tinggi atau tidak, ya itu harus dikonsultasikan. Apakah perlu minum jangka panjang, berapa lama? Nah, itu harus ditanyakan dulu. Tapi kalau mengkonsumsi dosis harian sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena mungkin vitamin, suplemen saja gitu. Oke, baik. Nah, untuk kita yang muda, terkadang kan mudah gitu ya kita mengkonsumsi asupan makanan misal seperti buah, terus kemudian juga sayur. Tapi kan untuk para senior nih yang lansia, mereka sulit nih untuk mengkonsumsi hal-hal seperti ini gitu ya. Baik misalnya sudah tidak ada gigi, terus kemudian juga
enggan begitu ya mengkonsumsi makanan yang keras-keras begitu ya, padahal gigi masih ada dan harus di jus gitu. Nah, bagaimana kita memenuhi nutrisi terutama vitamin C mereka dengan asupan ataupun suplemen gitu. Dan pemilihannya tadi berapa kadar suplemen yang bagus kemudian kita berikan kepada lansia ini, karena produknya kan banyak gitu ya, dosis-dosisnya gitu. Oke. Tadi saya katakan lansia adalah populasi yang berisiko untuk terjadi kekurangan vitamin C. Kenapa? Karena satu, makannya sedikit. Biasanya kalau udah lansia makannya nggak banyak. Iya, betul. Ya, makannya pasti sudah mulai menurun. Apalagi sedang infeksi, sedang ada infeksi apa? Infeksi paru, infeksi saluran kencing, pencernaan. Makin sedikit makannya. Ya, itu satu. Kedua, penyerapannya sendiri juga berkurang. Namanya juga makin lanjut usia, semua penurunan fungsi itu akan terjadi termasuk pencernaan kita. Jadi terjadi penurunan penyerapan, kecepatan penyerapan dari vitamin C. Sehingga prevalensi untuk kekurangan vitamin C-nya tentu akan tinggi pada populasi lansia. Ya. Sehingga kalau tadi dikatakan nggak bisa makan, suplemen itu ada tempatnya gitu. Jadi membantu begitu ya. Betul. Nah, tadi untuk dosis. Untuk dosisnya gitu, pemilihan dosisnya. Tadi dosis maintenance-nya sebetulnya butuhnya tadi 90 mg kalau misalkan pria atau wanita. Tapi kalau misalkan lansia itu sedang sakit gitu ya, yang tadi membutuhkan imun lebih tinggi, maka dosisnya bisa lebih tinggi gitu ya, bisa sampai 1000 mg ya. Tapi kalau misalkan perokok yang aktivitasnya biasa-biasa saja, kalau yang sediaannya ada 500, itu boleh juga diberikan gitu. Oke. Nah, kalau untuk katakan misalnya lansianya sudah enggan gitu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang keras dan harus di jus, dan jus juga sebetulnya makanan ketika di jus juga tidak terlalu baik begitu ya, karena banyak enzim kemudian tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, begitupun suplemen, misalnya suplemen juga kan agak keras gitu sekalipun pil ya, dia enggan, apakah kemudian bisa kita cairkan atau kita haluskan begitu ya? Seperti zaman dulu kan misalnya obat digerus atau dihaluskan gitu untuk kemudian dikonsumsi. Ada nggak sih kemudian pengurangan nutrisi vitamin C-nya dengan pola konsumsi seperti itu, Dok? Ada. Jadi sediaan vitamin C itu kan banyak ya. Ada yang tablet, ada yang tablet Eversense yang bisa dilarutkan dalam air, ada yang bentuknya dalam suntik, ada yang dalam topikal. Tergantung dari pasien tersebut gitu ya. Kalau misalkan pasiennya tidak bisa menelan misalkan, itu nggak mungkin kita kasih tablet kan gitu. Jadi bisa pakai sonde misalkan, atau cairan yang tadi dilarutkan dalam air, itu bisa. Atau bahkan kalau dirawat di rumah sakit bisa diinfus gitu. Jadi ada banyak cara untuk memasukkan vitamin C ke dalam badan kita, tergantung dari kondisinya masing-masing. Baik. Nah, kalau Hevitya sendiri dengan dosis 500 sama 1000 gram ini boleh dikonsumsi dan aman dikonsumsi untuk siapa? Apakah tadi lansia juga bisa mengkonsumsi produk ini? Bisa. Prinsipnya semua suplemen vitamin C itu boleh dikonsumsi oleh siapa saja, tergantung dari kebutuhannya. Tadi ya, kalau memang sedang dalam keadaan sakit, pasien kanker, perokok berat, kita bisa mengkonsumsi yang dosis lebih tinggi gitu. Oke, baik. Nah, jadi penting sekali pemirsa Bincang Sehati mengkonsumsi vitamin C itu dari makanan ataupun tadi dari suplemen. Sekalipun tadi dianjurkan oleh Dokter Dali untuk tetap mengkonsumsi dan memenuhi nutrisi vitamin C ini dari makanan ya, seperti sayur dan buah. Betul. Oke, nah sebagai di segmen 4 ini kan penutup nih, aku pengen coba bahas banyak tentang makanan apa saja sih kemudian yang mengandung vitamin C, karena kalau kita tahu, mungkin di masyarakat juga tahu, hanya jeruk saja gitu. Padahal masih banyak kan buah lain juga yang mengandung vitamin C. Ya, jadi tadi ada buah, ada sayur. Kita mulai dari sayur ya. Sayur tuh ada brokoli, kol, kentang ya. Kalau buah-buahan tuh bisa dari jeruk. Tadi jeruk betul. Jambu biji itu lebih tinggi vitamin C dibandingkan dengan jeruk gitu ya, satu buah jeruk. Terus ada juga stroberi gitu ya, nanas, kiwi. Ya itu mangga, itu buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contoh yang paling gampang, kalau tadi saya katakan minimal kebutuhannya itu 75-90 mg, dengan mengkonsumsi satu buah jeruk yang ukuran medium, itu sekitar 70 mg. Jadi kita mengkonsumsi satu buah jeruk atau dua buah jeruk, atau 3, 4, 5 bahkan, itu akan mencukupi kebutuhan vitamin C sebetulnya. Kalau buah biji akan lebih tinggi, bisa sampai 120 mg untuk satu buah. Jadi bisa dikonsumsi tadi dari yang saya sebutkan tadi untuk buah dan sayurnya. Oke, jadi ternyata jambu biji itu banyak loh
kandungan vitamin C-nya. Nah, untuk konsumsinya haruskah kemudian kita makan utuh gitu, atau boleh misalnya di jus, karena kan enak coba biji terus pakai susu coklat gitu ya, masih varian lain, topping lain sebagainya gitu. Sebetulnya nanti ketika diolah seperti itu berkurang banyak nggak sih nutrisi si vitamin C itu, Dokter Dali? Iya, untuk sayur dan buah prinsipnya kalau kita makan dalam keadaan tidak banyak pengolahan itu akan lebih baik. Kadar-kadar nutrisinya itu akan tetap terjaga dibandingkan sudah banyak diolah. Ya misalkan ada jeruk ikan dengan saus jeruk misalkan gitu. Ya tentu kan akan digoreng. Itu vitamin C-nya nggak akan dapat gitu karena sudah rusak oleh suhu. Jadi tentu makin sedikit pengolahan dari makanan yang kita makan itu nutrisinya akan lebih banyak dibandingkan sudah terlalu banyak diolah. Gitu. Oke, termasuk brokoli ya. Brokoli kemudian direbus atau digoreng. Iya. Jadi hilang ada beberapa metode yang bisa misalkan digoreng gitu ya, itu akan lebih berkurang. Steaming akan lebih sedikit rusaknya dibandingkan dengan direbus. Jadi misalnya kalau direbus lama-lama itu akan lebih cepat rusak, misalkan kita cuman steaming aja atau dikukus gitu. Oke, nah selain itu juga kan, selain suplemen dan juga makanan yang tadi, sekarang kan banyak herbal juga nih ya, metode-metode seperti ini yang kemudian makanan tersebut diambil sarinya, terus kemudian digabungkan dengan dosis tertentu, dan kemudian dimasukkan ke kapsul dan dikonsumsi gitu. Apakah kemudian ini juga bagus untuk pemenuhan kebutuhan vitamin C kita, atau justru hal yang seperti ini kemudian harus dihindari dan kembali ke naturalnya saja gitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C tetapi tidak terlalu banyak diolah gitu. Nomor satu tetap kembali ke makanan alami ya. Tadi ada sayur, ada buah, tadi sudah saya sebutkan. Kalau tidak bisa mengkonsumsi atau kita butuh lebih banyak daripada itu dan tidak mampu dikonsumsi dari makanan, maka kita butuh suplemen. Nah, kalau tadi kita ngomong herbal itu beda. Biasanya jarang yang ada vitamin C murni. Ya, herbal tuh biasanya campur-campuran ekstrak-ekstrak dari tumbuhan dan semacamnya. Nah, itu saya selalu ingatkan bahwa kita harus memilih, tidak hanya mendengar dari testimoni orang. Jadi kita searching, kita cari, ada situsnya di BPOM. Jadi kalau misalkan produk-produk herbal itu ada yang namanya jamu, ada yang namanya herbal terstandar, ada yang namanya fitofarmaka. Bedanya apa? Kalau jamu itu dia belum melalui proses praklinik, ya, jadi dari turun-temurun. Kalau herbal terstandar itu sudah praklinik tapi belum ke uji manusia, baru hewan. Fitofarmaka itu sudah melalui uji ke manusia. Sehingga kita harus lihat obat herbal yang disarankan orang itu masuk ke kategori apa di BPOM. Kalau nggak terregistrasi di BPOM, sebaiknya jangan konsumsi. Karena belum diuji, belum aman lah istilahnya. Tapi kalau sudah terregistrasi, kita lihat dulu ini masuknya kategori apa. Kalau kategori yang sudah fitofarmaka, sudah ada uji klinisnya, boleh dikonsumsi, nggak apa-apa. Tapi ya itu intinya sih jangan asal mengkonsumsi karena rekomendasi orang karena rekomendasi atau testimoni orang itu. Terkadang juga berbeda kasus yang kita alami gitu ya dengan orang tersebut. Nggak pasti sama. Baik. Menarik sekali nih dokter. Nanti di segmen berikutnya nih dok, segmen 5, kita akan banyak bahas bagaimana tips kemudian menjaga daya tahan tubuh selama pandemi, termasuk dengan banyak mengkonsumsi vitamin C ya dokter ya. Nanti kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen 5, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips seputar bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita agar kita selalu sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Kita mulai dari tips kita yang pertama, ada sayur dan buah. Nah, kita langsung bahas bersama dokter ya. Dok, bagaimana sih sebetulnya sayur dan buah berfungsi begitu ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar kita kemudian selalu fit dalam menjalani aktivitas, dong? Ya, balik lagi namanya isi piringku ya. Jadi setengah porsi itu isinya sayur buah. Di sayur buah kenapa harus dikonsumsi? Karena di situ ada mikronutrien. Ya, tidak makro. Kalau makro tadi dari makan pokok sama lauk pauk. Tapi mikronutrien itu adanya di sayur dan buah, vitamin dan mineral. Dan tadi saya sudah katakan satu contoh vitamin C ternyata fungsinya banyak sekali
ya, Ya. untuk badan kita. Jadi tetap harus dikonsumsi dan itu adanya di sayur dan buah. Jadi oke. tetap harus dikonsumsi. Baik. Kemudian yang kedua cukup istirahat. Nah, seberapa penting nih kita cukup istirahat gitu ya selama sehari 5 sampai 8 jam atau dalam kondisi tertentu mungkin lebih gitu ya untuk kemudian menjaga daya tahan tubuh kita selama pandemi ini, Dok. Secara umum istirahat itu membutuhkan minimal 6 sampai 7 jam. Oke. Ya, kalau makin produktif maka dia istirahatnya akan lebih banyak dibandingkan yang lansia karena memang masalah gangguan tidur. Tapi secara umum 6 sampai 7 jam. Kenapa butuh istirahat? Karena istirahat itu juga akan membantu proses imun kita. Orang yang tidurnya cuma 2 jam, 3 jam itu imunnya akan berpengaruh juga. Jadi kembali lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuh harus istirahat dengan teratur dan cukup. Oke, baik. Kita masuk ke tips yang berikutnya, menghindari stres. Nah, terkadang kita WFH justru lebih stres gitu ya daripada kita harus WFO gitu. Karena tadi masalah internetnya kah yang bermasalah begitu ya, atau diganggu kah sama anak di rumah ketika kerja gitu. Nah, bagaimana kita memaintain stres kita agar kemudian imun kita tidak turun selama pandemi, Dok? Ya, caranya ya, tipsnya. Pertama, jangan sering mendengar berita-berita. Terlalu banyak berita-berita yang tidak benar ya, itu akan menambah kita menjadi stres, kepikiran. Terutama dari WA group. Carilah berita-berita yang sudah dari media yang official. Ya, jadi tidak banyak informasi yang simpang siur. Ya, itu akan membantu mengurangi kadar stres kita. Ya, kalau bisa meditasi, yoga, itu bisa untuk terapi relaksasi untuk menghindari stres. Karena stres itu penting untuk mencegah kita imunnya turun. Oke, baik. Yang terakhir, mengkonsumsi suplemen kesehatan. Nah, kapan dan seberapa penting untuk kita kemudian mengkonsumsi suplemen dalam kebutuhan sehari-hari kita, Dok? Oke, suplemen kesehatan sifatnya adalah pelengkap. Ya, ketika kita tidak bisa mengkonsumsi tadi sayur, buah dan makanan lain dalam jumlah porsi yang cukup oleh kesibukan, misalkan tidak suka gitu ya oleh buah atau sayur, maka kita bisa menambahkan vitamin-vitamin dan mineral tersebut dari suplemen. Ya, termasuk tadi ada vitamin C yang kita bahas. Jadi kembali lagi suplemen itu diberikan kalau kita tidak bisa memenuhi itu. Nah, vitamin C salah satunya adalah suplemen yang bisa kita konsumsi tiap harinya karena kita membutuhkan vitamin C untuk proses metabolisme dan fungsi-fungsi tadi saya katakan setiap harinya. Baik, salah satu suplemen adalah Habit C ya. Ini bisa dikonsumsi sesuai dengan dosis yang dibutuhkan 500 mg dan juga 1000 mg sesuai dengan aktivitas sehari-hari Anda. Habit C, siap jaga kondisi. Terima kasih dokter sudah berbagi informasi. Semoga banyak masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya vitamin C dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dokter. Sama-sama sih, Mam. Nah, untuk Anda pemirsa, terima kasih telah menyajikan Bincang Sehati. Saya Imam Asyari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di tema Bincang Sehati selanjutnya. Sampai jumpa.